Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Asik Ngaji. Kita langsung saja lihat terlebih dahulu bagaimana thumbnail dan judulnya. Ditulis seperti ini, Tanah Suci Gempar, Murtad saat depan Ka'bah. Rombongan haji melihat Yesus di depan Ka'bah saat lempar jumrah. Sahabat Asik Ngaji, mereka sudah kadung tidak suka kepada Islam. Mereka sudah terlanjur benci kepada Islam. Kemudian mereka berpikir bagaimana caranya agar seolah-olah umat Islam itu banyak yang murtad. Kemudian murtadnya itu bukan di tempat kelahirannya, bukan di Indonesia misalkan, tetapi di mana umat Islam sedang berkumpul, di sentralnya umat Islam, di Mekah Al-Mukarramah, dekat Ka'bah Al-Musyarrafah. Mereka berpikir bagaimana caranya umat muslim seakan-akan banyak yang murtad, ya Alhamdulillah. Nah, sebetulnya kami sangat kasihan, bukan kepada kaum muslimin, jelas kaum muslimin cerdas menyikapi hal yang semacam ini. Tetapi bagi non-muslim di sana, yang segolongan, yang satu kepercayaan dengan orang ini sangat miris, ya Alhamdulillah, karena mereka mungkin setiap hari disuguhi dengan tayangan-tayangan semacam ini. Ini adalah pembodohan. Dan ini merupakan, subhanallah, kalau misalkan kita lihat, ini naif, ya Alhamdulillah. Sangat naif. Coba kita lihat judulnya saja, ya Alhamdulillah, di sini. Rombongan haji melihat Yesus di depan Ka'bah saat lempar jumrah. Rombongan haji melihat Yesus di depan Ka'bah saat lempar jumrah. Kan ini yang buat judul, karena memang tidak tahu, ya Alhamdulillah. Jadi, coba lihat. Rombongan haji melihat Yesus di depan Ka'bah saat lempar jumrah. Ka'bah dengan tempat lempar jumrah itu adalah tempat yang berbeda. Ka'bah Al-Musyarrafah tentu di Masjidil Haram, dan melempar jumrah itu tempatnya di Mina, 7 km dari Ka'bah, 7 km dari Masjidil Haram. Tetapi dengan naifnya orang ini, karena niatnya untuk membodohi, alhamdulillah, coba kita lihat. Rombongan haji melihat Yesus di depan Ka'bah saat lempar jumrah. Kan sakit, alhamdulillah. Masa lempar jumrah di dekat Ka'bah? Masa lempar jumrah di Ka'bah? Ini kan datang karena ketidaktahuannya. Yang bikin judul seperti ini tidak tahu, yang kemudian ada di dalam videonya juga sok tahu, kemudian dilihat dengan orang-orang yang awam. Maka hemat kami, ini adalah penipuan yang sangat dahsyat, luar biasa. Baik, kita lanjutkan lagi sebelum kita masuk ke videonya. Nah, di sini ada juga thumbnail yang menyatakan seperti ini. Allah ingin punya anak tapi tak ada istri. Nauzubillah min dzalik. Dengan kebohongan dan dusta yang kemudian disampaikan lewat judul ini, alhamdulillah. Ini kan, kalau misalkan kita menyaksikan seperti ini kan menghina. Dia menyamakan Allah itu dengan manusia. Dia menyamakan Allah itu sama seperti kita, ingin memiliki istri, ya. Kemudian di bawahnya, Pak Ustadz ini murtad saat Allah ingin punya anak dan ajaran Islam yang terlalu menekan umat. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, hemat kami, orang yang semacam ini berangkat dari ketidaksukaan kepada Islam, berangkat dari kekotoran hatinya, sehingga yang ditampilkan itu Islam itu ya dijelek-jelekan seperti ini, alhamdulillah. Nah, hemat kami, orang yang semacam ini sudah menyebarkan berita hoax, berita bohong. Karena, na'udzubillah min dzalik, Allah sendiri nyatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk, Allah itu berbeda dengan manusia. Kita berpasang-pasangan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tempat bergantungnya semua makhluk. Kok masa Allah? Na'udzubillah min dzalik. Ini ngeri, alhamdulillah. Judul seperti ini kemudian non-muslim akan sepakat, akan setuju dengan tayangan-tayangan semacam ini. Jadi, hemat kami, non-muslim di sana sangat kasihan, ya alhamdulillah. Kasihan sekali. Baik, kita lanjut lagi. Di thumbnailnya, itu dibuat seperti ini, alhamdulillah. Lihat. Bandung Gempar, Direktur Pelatihan Islam Murtad. Pelatihan Islam. Di mana Islam, kemudian ada direkturnya. Kok melatih Islam, ada direkturnya, ya alhamdulillah. Kalau misalkan kita ingin belajar Islam, ya guru ngaji, kiai, atau ulama, ustadz, kan ada orang-orang yang kemudian faqih. Ini ada direkturnya. Jadi, direktur pelatihan Islam murtad. Kok Islam ada direkturnya, ya alhamdulillah. Apalagi di sini disebutkan Bandung Gempar katanya. Baik, di bawahnya bercita-cita menjadikan Jawa Barat 100% Islam, akhirnya terima Yesus. Nauzubillah min dzalik. Jadi seakan-akan orang ini memberitakan bahwa yang murtad ini adalah orang yang disebut tokoh begitu ya. Itu ingin mengislamkan 100%, alhamdulillah. Sedangkan dalam Al-Quran tidak dikatakan untuk harus mengislamkan, tetapi Islam mengajarkan untuk dakwah. Adapun seseorang masuk Islam atau tidak, itu bukan urusan kita. Ini ditarget 100% harus Islam. Dan ini pernyataan yang sangat awam. Jadi ompong logika seperti ini, alhamdulillah. Padahal di kota Bandung, padahal baik di Kabupaten Bandung atau di Bandung sendiri, tidak ada yang disebut dengan direktur
Islam, direktur pelatihan, kemudian dakwah Islam. Tidak ada seperti itu, Alhamdulillah. Tidak ada. Yang ada di Bandung itu ada Pusdai, Pusat Dakwah Islam. Jadi tidak ada direktur pelatihan yang kemudian diketuai. Pusdai diketuai oleh Haji Muhammad Mahdi. Ini kan perempuan, ya, Alhamdulillah. Gambarnya perempuan, dan memang ini sekali lagi menyesatkan. Perlu diingat, ternyata setelah kami melihat di media sosial, ternyata direktur itu memang kebiasaan mereka. Jadi ada misionaris, kemudian ada pelatihan misionaris, dan direkturnya memang ada. Siapa direktur dalam misionaris itu? Ya, salah satunya misalkan Mary Ellen Edmunds adalah direktur pelatihan misionari Training Center MTC. Mereka menyangkut pautkan. Jadi dalam pelatihan Islam ada direkturnya, dan direktur ini murtad, padahal keliru, ikhwafillah. Dan apa yang kemudian disampaikan oleh orang ini adalah sebuah pembodohan, ikhwafillah. Nauzubillah min dzalik. Baik, sahabat Asik kita akan langsung saja tampilkan bagaimana dalam salah satu video ini mereka mengatakan ada umat Islam muslimah yang juara MTQ, ikhwafillah, juara musabaqah tilawatul Quran, kemudian orang ini murtad. Nah, di sini bisa kita lihat judulnya, pukulan telak Islam gempar. Ya. Juara MTQ, guru ngaji, anak ulama besar Sumbawa, murtad masuk Kristen. Di bawahnya gempar juara MTQ Sumbawa murtad, seorang guru ngaji, anak ulama besar meninggalkan Islam. Ramalan 2030, mereka juga bisa meramal, ya. Kita saksikan. Saya meminta Tuhan menunjukkan saya jalan yang lurus. Di dalam Al-Fatihah itu, Ihdinas Shiratal Mustaqim, di situ dia bilang, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Di dalam Al-Fatihah itu, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Di dalam Al-Fatihah itu, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Di dalam Al-Fatihah itu, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Baik, sahabat Asik Ngaji, kita melihat dan menyaksikan dengan sangat jelas bagaimana judul yang kemudian ditulis, pukulan telak Islam gempar, juara MTQ. Tetapi ketika membaca Al-Fatihah, yang sehari-hari dibaca, satu hari bisa 17 kali membaca suratul Fatihah ketika sholat. Ini MTQ, baca surat Al-Fatihah, Ihdinas Shiratal Mustaqim, ikhwafillah. Ihdinas Shira katanya. Ihdinas Shira. Kita yang bukan ahli MTQ, musabaqah tilawatul Quran, rasa-rasanya tidak membaca seperti yang mengaku MTQ ini, mengaku yang juara MTQ ini. Bahkan di sini disebutkan juara MTQ, guru ngaji, anak ulama besar Sumbawa. Tetapi baca Al-Fatihah saja, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Bagaimana kita bisa percaya, alhamdulillah? Namun sekali lagi, bagi orang yang seakidah, seiman dengan mereka, mungkin hal yang semacam ini mereka melihatnya akan memujinya, akan menyanjungnya. Dengan tampilan-tampilan yang hoax semacam ini, alhamdulillah, mereka akan menyanjungnya. Ternyata ulama besar, guru ngaji, juara MTQ murtad. Bagi umat Islam tidak jadi masalah, karena umat Islam tentu akan mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Kita sangat kasihan, ikhwafillah. Kita sangat kasihan kepada non-muslim di sana yang setiap hari mungkin disuguhi oleh hal yang semacam ini. Dan bisa jadi kesaksian ini beberapa tahun yang lalu, 4 tahun, 5 tahun, stok lama. Tetapi karena mungkin tidak ada kemudian hal yang ingin ditampilkan secara baru, mereka membawa dari kesaksian-kesaksian belasan tahun mungkin, atau beberapa tahun ke belakang, mereka tampilkan lagi dengan judul yang semacam ini, dan tentunya kesaksiannya tidak sesuai dengan kenyataannya, alhamdulillah. Baik, kami mengingatkan kepada kita semua agar berhati-hati terhadap orang-orang yang semacam ini, memberitakan dusta, memberitakan kebohongan. Apalagi di dalam judulnya ditulis seperti ini, ulama, guru ngaji, tetapi ketika dites ngajinya, itu sangat keliru, jauh panggang daripada api, tidak sesuai dengan kenyataan. Alhamdulillah, tetap kita pelajari Al-Quran, kita tekuni sumber-sumber Islam agar kita bisa memfilter diri dan kita bisa mengkonter segala fitnah tuduhan yang disampaikan oleh oknum yang jelas tidak rela dan tidak ridho kepada Islam. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik share dan subscribe-nya, dan jangan lupa berikan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.